Cukup aku aja yang WNI, anak-anakku jangan. Nanti saya akan blacklist dia. Jadi Pak Dirut nih bosnya LPDP nih sudah bicara tadi dengan suami terkait ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-temanku semuanya yang berbahagia hari ini. Aku cuma mengucapkan alhamdulillah anakku sekarang resmi menjadi warga negara Australia. Cukup aku saja yang WNI, tetanggaku jangan. Endokmu itu, kue neng luar negeri itu pakai dana pemerintah, beasiswa LPDP. Satu jiwanya itu bisa menghabiskan uang miliaran rupiah, guys. Sehina itu kan menjadi WNI sampai ngomong begitu. Ya kalau oke, ada orang lain yang memang masalahnya lo menikmati uang dari pemerintah, disupport. Lah sekarang omongan lu begitu kayak aduh mbak tolong mbak jangan begitu. Gua nggak tahu nih kayak gimana chaosnya gimana, dan ternyata dia itu dua-duanya laki perempuan itu pernah mendapatkan support LPDP atau beasiswa lanjut dari negara ke luar negeri. Itu semuanya dibayain loh guys, hidup lo di sana, gaya hidup lo ya semuanya lah, kebutuhan hidup lo, ada praktek ini praktek itu yang berurusan dari kampus lo apa segala macam disupport juga dananya gitu loh. Dan dia malah ngata-ngatain, nggak ngata-ngatain sih, cuman ya lo bisa lihat sendiri dari videonya gitu guys. Ini paket bukan sembarang paket, isinya adalah sebuah dokumen yang penting banget yang merubah nasib dan masa depan anak-anakku. Ini adalah surat dari Home Office Inggris yang menyatakan kalau anak aku yang kedua udah diterima jadi warga negara Inggris. Cukup aku aja yang WNI, anak-anakku jangan. Bayangin itu yang ngomong mantan penerima LPDP, orang yang disupport dengan pemerintah langsung ke luar negeri gitu. Nah ini ada track record sedikit dari netizen yang berhasil dikumpulkan gitu kan. Ya netizen kalau ada goreng ya lo ngerti lah mereka tuh bakal gimana kan. Pasti mereka mencari kesalahan terus. Apakah sekarang Republik Konoha jadi berubah nama jadi Republik Basingse? Anjas. Ya pak, saya sudah kabur, nggak mau balik lagi WK. Agak kejem banget ya kata-kata. Beasiswa LPDP, satu orang bisa buat kasih ratusan beasiswa anak orang yang mampu yang UKT-nya di bawah 1 juta. Dengan begitu mereka bisa kuliah dan memperbaiki hidup. Kalau memang pinter, menurutku mendingan cari beasiswa government negara lain aja kayak KGSP, CGS, DLL. Jadinya kalau mau jadi WNA nggak pakai hasil pajak rakyat dan bebas, mau sombongin juga terserah. Ya itu dia, makanya nggak apa-apa sih. Ya kan banyak orang-orang yang sekarang kerja di luar negeri gitu kan, kayak dia udah seneng nggak mau balik. Netizen juga kayak lu nggak nasionalisme nggak, karena emang mereka tuh nggak make uang negara gitu. Lihat uang negara nih, ya kan yang diambil dari pajak kita juga nih. Beli apa-apa bayar pajak, lo kerja dapat penghasilan dari pajak. Dari situ lo nggak terimanya tuh netizen di situ mbak. Maksudnya tuh dia tahu nggak sih sumber dana yang dipakai dia untuk kuliah itu dari mana gitu kan, dari pajak masyarakat yang di bawah-bawah ini. Suami S2 S3 istri S2 total 10 sampai 20 miliar. Astagfirullahaladzim. Hah? Masa sih segitu banyak uangnya guys? Ada mbak peribahasa bagus, jangan gigit tangan yang memberimu makan, sama jangan meludah di sumur sendiri. Kalau lo butuh sumurnya masih buat mandi, ya lo jangan meludah di situ. Ntar ludah lo buat mandi lo sendiri. Gitu lo namanya. Purbaya blacklist penerima LPDP yang ogah anaknya jadi WNI, minta uang beasiswa dan bunganya dikembalikan. Uang beasiswa dan bunganya dikembalikan. Pakai bunganya nggak tuh? Semuanya guys, blacklist lagi Jo. Uangnya tuh sekalian sama bunga, semua bunganya pak. Nah, nanti belum tahu tuh lagi dihitung, tapi saya sih minta dengan bunga aja. Blacklist tuh artinya nanti dia nggak bisa kerja lagi dengan ya, berhubungan dengan pemerintah di sini selama saya. Ini yang disebut mulutmu harimaumu. Gue tuh pas pertama ngeliat kontennya tuh biasa saja yang WNI anak saya jangan kayak woi gue bilang kayaknya ini kepleset deh. Rupanya bener, besoknya tuh viral dia guys. Tapi kan gue kan awamnya, gue nggak tahu nih berapa sih uang beasiswa LPDP itu untuk satu orang nih. Pemerintah tuh ngasih berapa juta sih untuk satu orang. Nah ternyata guys, perkiraan biaya LPDP yang dikembalikan Arya Irwantoro capai 7,7 miliar. 7,7 miliar ternyata selama ini dari support negara. Aduh. Dan ternyata tuh segini komplitnya gitu negara itu mensupport masyarakat yang emang mungkin pinter ya kan, yang masuk spesifikasi untuk bisa menerima LPDP itu segi lengkap gitu guys. Biaya kuliahnya ada 800 juta, biaya bukunya ada 20 sampai 10 juta,
ada tesisnya, ada sampai 50 juta juga, seminar publikasi 15-25, biaya hidup 28 juta kali 24 bulan. Lo bayangin, berarti lo kuliah sambil digaji sebulan itu 28 juta. Lo kuliah nih di luar negeri, orang tua lo nggak mikir nyari uang, dan lo di sana digaji sebulan 28 juta. Selama 2 tahun, total tuh negara mengeluarkan uangnya 672 juta. Respect. Kalau gua mah, sumpah guys, kalau gua mah I love WNI. I love Indonesia. Kalau gua, ya sekarang aja kita begini, NKRI harga mati loh. Dia nggak paham kayaknya WNI membela negara ini dari serangan Kinets Korea Selatan. Aduh, Kak, lu nggak ikut kami sih membela negara lo. No, Korea sampai kena mental no, sampai rugi-rugi perusahaannya no, gara-gara ngatain apa? Indonesia. Yang dikatain siapa? WNI. Lu sih nggak ikut kita kemarin. Total keseluruhan ini S2 ternyata, bukan S3-nya. 3 miliar, lanjut. Ini biaya S3 PhD. Biaya kedatangan ini loh yang mahal kali, gua nggak paham juga nih. Biaya kedatangan kalau nengok logonya di sini kan ada koper, mungkin biaya kedatangan. Oh, tiket pulang pergi mungkin ya guys. Wah, sampai 2 miliar, Cok. Tunjangan keluarga. Jadi total keseluruhan S3-nya itu 4 miliar 714 juta rupiah. Damn, bro. Gue agak kasihan sama suaminya karena suaminya nggak tahu apa-apa ya, guys. Nggak tega juga sih. Mau gimana ya, guys? 2 orang pria berwajah begal mengendarai sepeda motor menuju bengkel legendaris Paman Gopal. Bentar. Apa? Berwajah begal? Bukan mau minta uang keamanan, melainkan mereka membawa harapan. Sebuah flywheel rusak beserta baja bulat tanpa masa depan. Karena mereka tahu Paman Gopal ahli dalam bidang ini dan nggak sembarang ambil jabatan. Dan sudah dipastikan ijazahnya pun yang ada badaknya. Flywheel Lu kayaknya nyindir pemerintah deh. dan baja bulat pun diteliti, dicermati, diukur, dilihat dari segala sudut. Tanpa instruksi dari Mak Banteng, eksekusi langsung dimulai. Flywheel dinaikkan ke mesin bubut. Bagian yang bolong dibubut hingga rata karena bagian yang bolong ini adalah sumber masalah. Seperti bolongnya anggaran akibat rakusnya penguasa. Terus besi bolong bisa tembusnya ke bolong anggaran. Apa lagi? Dan dengan cekatan, Paman Gopal mengambil tinta pemilu. Lalu Paman Ya Gopal Allah. Spidol. melakukan pewarnaan pada permukaan yang telah diproses. Kemudian dilanjutkan dengan proses pembuatan ulir. Setelah ulir selesai dibuat, kini giliran baja bulat yang diproses. Paman Gopal melakukan pengelasan pipa silinder di bagian baja bulat tersebut agar bisa dijepit di mesin bubut. Baja yang tadinya dekil, kotor, pengangguran, dan tak punya masa depan disulap menjadi putih kinclong siap maju sebagai anggota dewan. Udah gak betul nih. Udah gak betul nih. Lo nyindir lo. Arahnya ke sana banget kayaknya nih. Bahas besi tiba-tiba ke anggaran lah, anggota dewan lah. Nanti kena ke wakil presiden ini. Alhamdulillah saudara, saya dapat buff biru. Astagfirullah saudara, saya dirusuh. Astagfirullah saudara, tenang, saya siap membantu. Andai user Mobile Legend di bulan puasa main kayak gini, andai dapat pahala juga lo di waktu selang gini, ya ngucap bentar-bentar, Masya Allah, Astagfirullah. Tapi masalahnya tidak mungkin player Mobile Legend bisa tidak toksik saat bermain, apalagi kalah. Viral wanita berinisial P berhasil untuk cetak rekor One Day One Juice. Selama Ramadan, 1 hari 1 jus buah naga. Bismillahirrahmanirrahim. Mas Doni, kakak adik mas. Pikiran lo sama sama gua gak sih? Dia kan tadi baca Al-Quran kan? Ya kan? One juice one day. Ya gak salah juga sih, tapi gak benar juga. Ini pikiran kita disesatkan sama dia ini. Kini kau pergi meninggalkan cinta. Serius nih? Oh, GT.
Asik, respect. Penyanyi juga rupanya Bujang ini ya. Ini cuma baru tahu loh aku kalau rupanya dia penyanyi. Respect. Pelawak juga bisa sedih. Loh, jangan salah kalian guys. Orang-orang yang sering hibur kalian yang ketawa-ketawa itu dibalik itu sama juga kayak kalian terkadang punya masalah, punya beban sendiri. Cuman orang-orang kuat yang bisa menyeimbangin moodnya untuk bisa ngonten ketawa setiap hari itu kadang-kadang susah banget guys. Kayak aduh aku belum ngonten hari ini, aduh hari ini juga aku kena masalah itu. Kayak itu berat banget guys, sumpah. Kayaknya gue harus nelpon Oji sih, galau deh nih. Ini pasti perempuan sih nih. Udah lama nggak kena kawan nih. Wait, sabar. Ini video lama, gue ngerti. Ya kan, di remake kembali, dikasih musik. Aku curiga ada wajah yang terselip. Lihat. Oh! Damn! Respect! God, man! Izin. Dulu pas main belum ada karakter ini guys. Puasa itu kalau soal lapar dan haus masih bisa ditahan dulu. Tapi kalau udah ketemu susah nahan yang itu. Bawaannya pengen bungkus ke rumah. Hey! Tapi dipikir-pikir kalau bungkus kamu enaknya cuma sebentar. Puasa batal, pulangnya masih lapar. Mending bungkus nasi campur di dapur 3 banding sana yang buka 27. Ente yakin ini iklan? Iya juga sih. Gue nggak yakin sih jujur ya. Coba tes. Oh, adem gitu ya kan, enak gitu guys. Kalau lo teriak-teriak mulu lo. Waktu suami istri setelah sahur demi menjaga diri sampai. Kayaknya nggak gitu juga deh. Kayaknya nggak begitu juga deh. Hah? Ini kalau yang model hyper kali ya. Suamiku sampai ngambek ngajak aku tolak males keramasnya dingin. Cowoknya kenapa sih? Ya itu lika-liku nanti lo bakal merasakan di saat lo menikah sih. Gue sih sudah di fase-fase yang aduh lucu guys, lucu gitu. Karena aku sekarang udah di fase ini gitu. Aduh, mana belum urusan anak lagi. Anak nunggu anak tidur. Nah itu paling aduh momen banget itu. Rasanya anaknya mau pengen kita kasih sama neneknya aja udah gitu kan. Oke lah guys, gimana? Ada informasi Kinets lagi nggak nih terbaru nih? Kalau ada kabarin gitu, biar kita naikkan lagi guys. Emang Kinets ini harus dikasih paham gitu cok. Mohon maaf kalau ada salah sedikit kata yang salah yang keluar yang terucap dari itu hanya karena keluar dari manusia yang sedang menjalankan ibadah puasa. Semoga ibadah puasa kita diterima dengan Allah Subhanahu wa taala. Jangan mokel. Kalau mokel ya jangan sahur. Kalau mau sahur ya jangan mokel. Segitu dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.